Jika benar pria ini adalah relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Saya menerima informasi bahwa sebagian penyusup itu diduga merupakan mantan anggota FPI dan HTI. Dua kelompok ini memang sering dikritik keras oleh Bang Ade karena kerap terlibat dengan aksi kekerasan dan radikalisme. Menghambat semua itu, maka harus dibuat isu yang mendiskreditkan Anies Baswedan. Menyebut bahwa penganiayaan terkait Ade Armando adalah bagian dari relawan Anies Baswedan dan upaya untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Dan kita juga melihat bahwa Grace Natali bukan hanya membahas soal penganiayaan atau keterlibatan kelompok-kelompok relawan Anies, tapi juga menuduh Anies Baswedan memelihara kelompok-kelompok radikal. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Modal tangkapan layar WhatsApp, Grace PSI seret relawan Anies di kasus Ade Armando. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menyebut anggota grup WhatsApp relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu pemicu pengeroyokan terhadap pegiat medsos Ade Armando di aksi mahasiswa Senin 11 April. Menurut Grace, potongan gambar berisi percakapan grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4 itu telah beredar di media sosial. Isi percakapan itu memberitahukan kepada massa lain bahwa Ade Armando berada di lokasi demo di DPR. Menurut Grace, jika itu benar, ia meyakini ada hubungan antara relawan Anies dengan penumpang gelap dalam demo oleh aliansi BEMSI tersebut. Beredar sebuah foto screenshot percakapan sebuah grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4. Salah satu anggota grup dengan wajah bukan mahasiswa, usianya diperkirakan di atas 45 tahun, melaporkan kehadiran Ade Armando di aksi demo dan dia meminta tolong agar informasi ini diteruskan ke massa aksi dengan tujuan agar massa menggeruduk Ade, kata Grace dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV pada Rabu 13 April. Jika benar ini adalah relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Begitu tambahnya. Grace juga mengaku mendapat informasi bahwa para penumpang gelap atau massa susupan dalam aksi kemarin terafiliasi dengan organisasi terlarang seperti FPI dan juga HTI. Menurut dia, dua kelompok itu memang keras terhadap Ade Armando yang kerap berbeda pandangan dan lantang di media sosial. Jika benar relawan Anies ternyata punya kaitan erat dengan ormas terlarang FPI dan HTI, ini masalah serius. Artinya meskipun ormas FPI dan HTI sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang, aktor-aktornya masih aktif bergerak. Tambah Grace, Ketua Umum Jaringan Nasional Milianis Pusat yang jadi relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim, membantah bahwa pihaknya terkait dengan massa yang menggebuk Ade Armando dalam aksi. Ramli mengaku pihaknya telah melarang para relawan terjun ke aksi untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa. Sehingga menurutnya jika ada relawan yang berada di lokasi, mereka datang atas nama pribadi. Ramli juga meyakini bahwa potongan gambar berisi percakapan grup relawan Anies Apik 4 yang beredar di media sosial adalah rekayasa sebab ada percakapan serupa dengan nama grup lain. Kami membuat larangan demi menjaga kemurnian gerakan mahasiswa, kalaupun ada di lapangan itu pribadi-pribadi, jumlahnya juga sangat kecil, kata dia kepada redaksi CNN Indonesia, Rabu 13 April. Grace dalam paparannya tidak melampirkan bukti yang bisa menjawab kecurigaannya, dia hanya menggiring informasi berdasarkan versi yang dia dapat dan mengaitkannya dengan dugaan keterlibatan relawan Anies Baswedan. Grace merupakan pentolan PSI yang secara politik dikenal sangat berseberangan dengan Anies. Grace bersama PSI kerap mengkritisi kebijakan Anies, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Formula E dan juga proyek sumur resapan di Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, Grace juga lantas meminta polisi untuk bergerak lebih cepat meringkus para pelaku pengeroyok Ade. Pihaknya berharap mereka dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, Grace juga mendesak polisi agar dapat mengungkap dalang intelektual di balik peristiwa tersebut. Sebab dirinya sangat yakin peristiwa itu sudah direncanakan dengan matang.
Saya berharap aparat dapat menemukan siapa aktor intelektual yang bertanggung jawab atas insiden kemarin. Tidak mungkin ada mobilisasi massa jika tidak ada yang mengatur dan mendanai. Paling tidak mereka ini butuh uang transport untuk bisa datang dan menghadiri aksi. Tegasnya, seperti diketahui Ade Armando dikeroyok sekelompok orang tidak dikenal saat aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR pada hari Senin 11 April. Ade dihajar tanpa ampun saat sedang mencari demonstran yang hendak diwawancarai untuk kebutuhan konten YouTube. Akibat pengeroyokan itu, dosen UI tersebut mengalami pendarahan di bagian kepala dan sempat muntah darah. Ia hingga kini pun mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam. Ade Armando yang babak belur dikeroyok massa. Hal ini pun memantik komentar dari rekan sejawatnya, Denny Siregar dan juga Abu Janda. Pegiat medsos Ade Armando diketahui babak belur dikeroyok massa di tengah demo 11 April di depan gedung DPR Jakarta Senin 11 April itu. Selain dipukuli, celananya juga dilucuti oleh para pengkeroyok. Denny Siregar, aktivis medsos yang juga merupakan rekan sejawat dari Ade Armando, mengatakan bahwa kedatangan koleganya ke lokasi demo mahasiswa adalah untuk memberikan dukungan kepada para peserta aksi yang menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Namun karena ada penyusup, akhirnya massa pun terprovokasi. Ade Armando datang untuk memberikan dukungan mahasiswa tolak Jokowi 3 periode. Gue juga dari awal menolak, tapi karena kesusupan kadrun, akhirnya diprovokasi. Sudah dipantau yang keroyok bukan mahasiswa, tapi kadrun yang teriak-teriak. Halal darahnya. Tulis Denny Siregar di akun Twitternya Senin 11 April. Menurutnya, insiden yang menimpa Ade Armando mirip dengan pengeroyokan supporter Persija Haringga Sirla pada 23 Agustus 2018. Haringga Sirla datang ke Gelora Bandung Lautan Api untuk memberikan dukungan kepada Persija yang bertanding melawan Persib, malah tewas dikeroyok massa. Pengecut barbar beraninya keroyokan, cuit Denny Siregar. Denny mengatakan kondisi Ade Armando selamat. Ia juga telah menandai orang-orang yang diduga memukuli Ade Armando melalui rekaman video yang beredar. Bang Ade aman dan juga tidak apa-apa. Wajah-wajah sudah ditandai dan tinggal dijemput di rumah. Lebaran di penjara. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zolpan mengatakan sudah ada beberapa provokator yang dicokok, namun dia belum merinci jumlahnya. Sudah beberapa kami amankan, saya belum bisa sampaikan secara detail, ujarnya kepada wartawan. Selain itu, Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda juga menanggapi peristiwa pengeroyokan Ade Armando oleh sekelompok orang di saat demo mahasiswa pada hari ini di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pengeroyokan Ade Armando adalah bukti nyata radikalisme di Indonesia, kata Abu Janda dalam unggahan di akunnya di Instagram. Praktisi medsos tersebut memuat video detik-detik awal mula Ade Armando dikeroyok massa. Menurutnya, kejadian itu bermula saat seorang yang memakai hijab menuturkan kata-kata kasar pada Ade Armando di bulan puasa. Dicaci maki oleh muslimah berjilbab saat puasa Ramadan, dianiaya oleh pemuda muslim saat puasa Ramadan, ujar Abu Janda pada akun Instagramnya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa radikalisme di Indonesia itu nyata.